Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dosen Dufrin Alim selaku dosen Bahasa Indonesia yang telah memberikan saya kesempatan membuat video presentasi Bahasa Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, serta tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja materi yang saya akan bawakan, yaitu prasejarah. Sebelumnya, yang kita harus ketahui apa itu prasejarah. Prasejarah adalah istilah yang dimana catatan sejarah belum tersedia. Zaman ini juga merujuk pada titik awal kehidupan manusia di bumi. Pada zaman ini terdapat beberapa pembagian yang terdapat cerita peristiwa yang berbeda-beda. Pada setiap zamannya manusia mengalami perkembangan yang terus meningkat, sehingga pada setiap zaman memiliki kemajuan yang berbeda-beda. Menurut para sejarawan, zaman prasejarah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zaman batu dan zaman logam. Baik, saya akan menjelaskan dulu zaman batu. Yang pertama yaitu zaman batu. Zaman batu merupakan zaman di mana batu digunakan sebagai alat utama dalam kehidupan sehari-hari, baik itu memasak hingga berburu. Zaman batu terbagi 4 zaman dengan kehidupan yang berbeda-beda, yaitu zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu muda, dan zaman megalitikum. Baik, saya akan jelaskan dulu yang pertama, yaitu zaman batu tua atau zaman paleolitikum. Zaman batu tua merupakan awal mula dari kehidupan prasejarah. Zaman ini ditandainya dengan digunakannya batu sebagai alat kehidupan sehari-hari. Berawalnya kehidupan prasejarah ini berlangsung selama 600.000 tahun lamanya. Sesuai dengan namanya, kehidupan manusia pada zaman batu tua cenderung sederhana. Manusia pada zaman tersebut hidup secara berkelompok mulai dari 10 orang hingga 15 orang. Manusia pada zaman batu tua sudah mengenal api, namun api yang mereka kenal sebatas untuk bertahan hidup dan mengusir binatang. Yang kedua yaitu zaman batu tengah atau zaman mesolitikum. Pada zaman batu tengah ini, kehidupan manusia sudah lebih berkembang dan lebih maju dari zaman sebelumnya. Tersebut dibuktikannya dengan adanya lukisan di dinding gua dan peninggalan lainnya. Manusia pada zaman batu tengah juga sudah mengenal sistem kehidupan bermasyarakat, sehingga mereka tidak lagi berkelompok. Tempat tinggal manusia pada zaman batu tengah juga sudah menetap atau tidak berpindah-pindah. Bahkan mereka sudah memiliki hunian yang disebut rumah berbentuk punggung. Namun ada beberapa juga yang masih tinggal di dalam gua. Baik, sekarang yang ketiga yaitu zaman batu muda. Zaman batu muda dengan kehidupan manusia praksara mulai berkembang pesat, mulai berevolusi dalam segi kehidupan. Salah satu contohnya, manusia tidak lagi bergantung kehidupannya dengan berburu. Mereka mulai menggantungkan hidupnya dengan bercocok tanam dan berternak. Yang terakhir yaitu zaman batu megalitikum. Zaman batu megalitikum adalah zaman di mana berakhirnya zaman batu. Di zaman ini banyak perkembangan yang dilalui oleh manusia, terutama di bidang keagamaan. Sehingga di zaman ini tidak hanya menghasilkan alat, namun juga menghasilkan upacara keagamaan dan serta kepercayaan. Baik, sekarang zaman praksara yang kedua yaitu zaman logam. Zaman logam terbagi menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Baik, saya akan menjelaskan dulu yang pertama yaitu zaman tembaga. Zaman tembaga merupakan awal mula kehidupan pada zaman logam, yang ditandainya dengan tembaga sebagai alat kebudayaan. Namun alat ini tidak dikenal secara menyeluruh, melainkan di beberapa bagian dunia saja. Zaman logam yang kedua yaitu zaman perunggu. Di zaman perunggu, manusia lebih banyak bertambah pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya keahlian mencampur tembaga dengan timah. Campuran yang dilakukan tersebut menghasilkan logam yang berkualitas lebih bagus dari sebelumnya. Zaman logam yang ketiga yaitu zaman besi. Zaman besi adalah
masa di mana manusia dapat meleburkan besi dan dijadikan alat untuk kehidupan sehari-hari. Namun pada masa ini di Indonesia tidak banyak ditemukannya alat-alat yang terbuat dari besi. Hal tersebut menandakannya zaman besi dan pengetahuannya tidak melebar luas ke seluruh dunia. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.